Kita hari ini happy merayakan ulang tahun Bapak Presiden RI tercinta Haji Prabowo Subianto Djadikusumo yang ke-74 tahun. Yang masih suka menyebarkan berita bohong, menyebarkan disinformasi, fitnah kebencian, kami minta tolong berhenti. Makan bergizi gratis, dibilangin makan apalah beracun lah segala macam. Itu menurut gue adalah segelintir yang tidak suka dengan programnya Bapak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto, relawan Prabowo Gibran dari Aliansi Indonesia Raya bersama komunitas Gatot Kaca menggelar acara syukuran di Sekretariat Relawan Air, Jakarta pada Jumat 17 Oktober kemarin. Acara yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan itu turut dihadiri oleh tenaga ahli Badan Komunikasi Presiden, Friki Tamba, yang mewakili jajaran pemerintahan. Selain itu, sejumlah pemuka agama dan artis ibu kota seperti Tessa Mariska dan Jordan Ali juga tampak hadir sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Kehadiran mereka disebut mewakili suara dan semangat generasi milenial dalam mendukung pemerintahan yang berorientasi pada persatuan dan kemajuan bangsa. Dalam suasana penuh kekeluargaan, acara diawali dengan doa bersama untuk kesehatan dan keberkahan Presiden Prabowo, diikuti pemotongan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur. Untuk menambah kemeriahan, panitia juga menggelar beragam perlombaan dan hiburan rakyat yang diikuti antusias oleh para relawan. Sudah mengabadikan bagian dari lantai 2 dan juga di bawah khususnya. Rame semuanya. Lagi rame. Iya. Ini aku sendiri ya cowoknya ya. Aku sendiri cowoknya ya. Iya, kamu tengah. Oh iya. Kamu cowok ya. Boleh. Nanti kita share ke grup kali ya. Iya, kami share. Pasti di-share ke grup. Di live streaming nanti bisa diambil, Oke. di screenshot dan ABCD. Untuk menambahkan dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan kita sebagai anak bangsa warga negara Indonesia tercinta, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Swastiastu, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengkaruniakan hari yang panjang. Mari kita sejenak. Nama Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kita hari ini happy merayakan ulang tahun Bapak Presiden RI tercinta Haji Prabowo Subianto Djadikusumo yang ke-74 tahun. Juga kita senang banget nih hari ini Kak Tessa Mariska, kemudian Kak Nana Mardiana, ada Cece Linda Rahman tadi, dan lain-lain, ada Jordan Ali yang lagi hits sebagai pemain sinetron. Itu pada datang karena ternyata mereka selama ini
sangat menjaga Pak Prabowo Subianto, mendoakan dari jauh, dan hari ini kami dapat berkolaborasi. Juga banyak teman-teman Gen Z milenial yang hari ini melakukan lomba konten medsos, melakukan lomba joget, lomba pantun, dan lain sebagainya. Di hadapan para relawan, artis, dan tokoh masyarakat, Riki Tamba, selaku tenaga ahli Badan Komunikasi Presiden, menyampaikan pesan khusus yang syarat makna. Ia menyoroti pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah maraknya pemberitaan negatif yang kerap disebarkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dalam tuturnya, Riki juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang berdiri di atas semua golongan dan tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun latar belakang sosial. Secara khusus saya berpesan kepada teman-teman di luar yang masih suka menyebarkan berita bohong, menyebarkan disinformasi, fitnah kebencian. Kami minta tolong berhenti. Kami minta tolong berhenti dan segera kami dari Aliansi Indonesia Raya bersama nanti teman-teman artis yang kita juga yakin sangat cinta Pak Prabowo, cinta perdamaian akan membantu. Kita akan melakukan perang cyber, kita akan melakukan kontra narasi, melawan orang-orang yang tidak ingin Indonesia damai, orang-orang yang tidak ingin program-program Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, hilirisasi pertanian dan lain sebagainya, itu tidak sukses. Nah, harapan kita ke depan apa? Harapan kita bersama, semua rakyat Indonesia bersatu, tidak mempedulikan suku, agama, ras, golongan, kaya miskin, dan lain sebagainya, karena Pak Prabowo berdiri di atas semua golongan. Bahkan Pak Prabowo sudah merangkul orang-orang yang kalah dalam Pilpres pun sekarang sudah masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Diketahui, perayaan ulang tahun ke-74 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga bertepatan dengan momentum 1 tahun kepemimpinan beliau sebagai kepala negara. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 dan dalam kurun waktu 1 tahun tersebut, berbagai capaian dan kemajuan nyata telah diwujudkan di berbagai sektor sepanjang perjalanan pemerintahannya. Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan. Berbagai program strategis seperti peningkatan ketahanan pangan, penguatan industri pertahanan nasional, serta pemerataan pembangunan daerah menjadi bukti nyata kesungguhan beliau dalam memajukan bangsa. Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, perjalanan kepemimpinan Prabowo sempat diwarnai dengan sejumlah dinamika, termasuk aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat. Meski demikian, situasi tersebut berhasil diredam dengan sikap legowo dan terbuka yang ditunjukkan Presiden Prabowo. Langkah bijak itu menuai apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mencerminkan kepemimpinan yang tegas, namun tetap mengedepankan dialog dan persatuan. Ya banyak kemajuan, misalnya angka pembangunan ekonomi 5,12%, yang tadinya kita perkirakan hanya main di angka 4%. Kemudian bila kita bandingkan dengan kondisi global, bahkan banyak negara Eropa minus. Bahkan negara Amerika juga tidak sampai 4% angka pertumbuhan, Rusia dan lain-lain. Nah justru Indonesia bisa mencapai 5,12 dan kita harapkan akhir tahun ini pada saat 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian ada bantuan stimulus 504 triliun, itu diterima oleh puluhan juta rakyat, itu akan menciptakan multiplier efek bagaimana masyarakat mampu berbelanja, berproduksi dan lain sebagainya, dan kita yakin besok di atas 6%. Perjalanan 1 tahun Pak Presiden Prabowo ini aku lihat kayak kemarin ya, sebenarnya kita sedih juga ya, ada demo gitu ya kemarin itu menurut aku sih walaupun sebenarnya sudah bisa diatasin dan sudah bisa langsung aspirasi masyarakat langsung ditampung, langsung diatasi sama Bapak sama Pak Dasko juga yang langsung apa nih yang kalian mau, langsung pintu DPR RI terbuka. Nah itu menurut aku adalah langkah cepat dari Bapak untuk mengatasi yang masyarakat atau terutama netizen ya, netizen sosmed ya, yang mereka permintaannya apa langsung cepat tangkap, langsung disambut baik, dan sekarang alhamdulillah masyarakat insya Allah mau menerima dan kedepannya sih berdoanya mudah-mudahan baik saja.
tak hanya diwarnai dengan dinamika politik dan aksi unjuk rasa, masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga sempat tercoreng oleh isu negatif yang menyeret program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang digagas langsung oleh sang presiden. Program yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia itu sempat menuai kritik setelah beredar sejumlah pemberitaan mengenai kasus dugaan keracunan yang menimpa beberapa siswa di daerah. Kejadian tersebut pun dengan cepat menjadi sorotan publik dan bahan perbincangan di berbagai media. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional segera melakukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Evaluasi ini meliputi proses distribusi, standar kebersihan, hingga kualitas bahan pangan yang digunakan oleh para penyedia makanan di setiap daerah. Lantas, seperti apa tanggapan Tessa Mariska, selaku relawan Prabowo Gibran, menyikapi kasus MBG yang kini sedang ramai diperbincangkan oleh publik? Segelintir yang nggak suka dengan programnya 08, karena kan program ini bagaimanapun Bapak menjalankan, karena ini adalah visi misinya Bapak untuk mencegah stunting salah satunya, untuk supaya anak-anak pinter gitu. Jadi Bapak bagaimanapun tetap menjalankan program ini, walaupun di luar sana aku yakin kejadian kemarin yang MBG, gue sebagai kadernya Bapak dari 2008, gue yakin bahwa kejadian kemarin adalah pasti ada ulah campur tangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin itu tidak bertanggung jawab karena ada, kita paham lah, tahulah ya, ada beberapa mungkin yang pengen menggagalkan, yang pengen merusak citranya Bapak. Itu udah umum lah, udah rahasia umum lah ya. Pasti ada segelintiran, tidak semua orang suka, tidak semua orang bisa suka sama kita loh. 100% pun tidak semua suka dengan presiden, pasti ada yang nggak suka. Nah, di antara yang nggak suka itu atau apa, itu pasti ada yang misalnya mengakali atau itu yang mencoba merusak apa nih programnya Bapak. Karena gue kadernya Bapak dari 2008, gue tahu banget sifatnya Bapak, sikapnya Bapak. Kalau mengambil keputusan biasanya tidak pernah keputusan itu adalah salah. Karena gue tahu Bapak adalah seorang jenderal, sekarang jenderal bintang 4, jenderal ya, kehormatan. Gue tahu banget keputusan Bapak itu biasanya adalah keputusan yang matang, yang sudah dipikirkan. Apalagi Bapak sekarang umur 74 tahun. Pikiran Bapak semakin matang, semakin bagus, semakin sebenarnya dia cinta banget sama Indonesia ini, sampai dia bilang saya mewakafkan diri saya untuk bangsa Indonesia. MBG sedang dalam proses penyempurnaan, bahwa kemarin ada tata kelola yang belum benar, ini lagi dibenahi oleh Pak Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan Indayana. Nah, protapnya, juklak-juknis diperbaiki, kemudian dilakukan pengetatan, misalnya ada yang bermain-main, baik itu kepala dapur, SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ataupun ada yang main-main, misalnya ahli gizinya dalam hal belanja, beras, sayur, dan lain-lain untuk memenuhi angka kecukupan gizi, sekarang udah main pecat aja. Bahkan beberapa dapur sudah lebih dari 50 kalau tidak salah, itu dihentikan karena tidak higienis, karena ternyata terbukti main-main dalam hal menu dan lain sebagainya. Nah, kita berharap rakyat Indonesia yang justru mendapatkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan orang-orang, segelintir orang yang terus memplesetkan, menyebarkan kabar bohong tentang makan bergizi gratis. Sebagai relawan yang sejak awal setia mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Tessa Mariska dan Ricky Tamba menaruh harapan besar di momentum istimewa ulang tahun ke-74 sang pemimpin bangsa. Bagi keduanya, hari ulang tahun tersebut bukan hanya momen perayaan, tetapi juga refleksi atas perjalanan 1 tahun kepemimpinan Prabowo yang telah membawa semangat baru bagi Indonesia. Tessa Mariska, yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mengungkapkan rasa bangganya dapat menjadi bagian dari perjuangan besar yang digagas Presiden Prabowo. Sementara itu, Ricky Tamba, selaku tenaga ahli Badan Komunikasi Presiden sekaligus relawan senior, menegaskan bahwa dukungan kepada Presiden Prabowo bukan hanya sebatas simbolis, tetapi merupakan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab kebangsaan. Harapan aku, ya aku ngantarin Bapak kala
Bapak waktu itu kalah jadi capres 2 kali, itu kalah juga jadi cawapres, itu yang bikin kami dulu sedih. Kami bersedih, pernah kami di Hambalang malam tahun baru ngumpul sama Bapak, dan pernah kami sampai main peta umpet sama Bapak. Kami menghibur Bapak karena kami tahu waktu kekalahan Bapak buat kami adalah cobaan, dan ya itu sebenarnya nggak bisa diulang ya, tidak usah harus disebut. Tapi aku ada saksi sejarah di situ. 3 kali kalahnya Bapak, 3 kali aku tahu Bapak sebenarnya kuat, tapi kami tahu Bapak sebenarnya menerima kekalahan, tapi kami yang nggak menerima kekalahan itu. Jadi aku kalau ditanya itu aku cukup sedih, dan sekarang aku masih menjadi saksi sejarah Bapak bisa dilantik menjadi presiden, dan sekarang Bapak sudah sah menjadi presiden Republik Indonesia yang 12 tahun. Itu yang membuat aku gembira sampai saat ini aku bertahan di Gerindra. Dari 2008 aku bertahan di Gerindra karena aku pengen melihat Pak Prabowo Subianto menjadi presiden, dan sekarang alhamdulillah Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Itu yang menurut aku cita-citaku sudah tercapai. Aku sudah pasrah mau ngapain lagi. Kepada yang tercinta Bapak Presiden RI Prabowo Subianto Djadikusumo, Bapak tetap sehat, Bapak jaga kesehatan, tetap bahagia. Jangan lupa Pak, kami anak-anakmu akan terus mengawal walaupun kami tidak selalu berada di dekat Bapak. Kami yakin kami titipkan amanah kami untuk masa depan anak cucu kami dalam hal makan bergizi gratis dan lain sebagainya, karena kami yakin Bapak sudah tidak mencari apa-apa. Selamat ulang tahun ke-74 Bapak Presiden RI tercinta, Bapak Haji Prabowo Subianto Djadikusumo. Yakinlah kami tetap tegak lurus satu komando, apapun yang Bapak perintahkan kami akan selalu jalankan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.